Langit Madura berwarna kelabu ketika Samsul memutuskan pergi merantau. Di kampungnya, namanya dikenal sebagai preman pasar yang keras kepala, bertangan besi, dan sulit diatur. Tapi hidup di kampung tak lagi cukup buatnya. Terlalu kecil untuk orang sebesar aku, katanya pada teman-temannya sebelum naik bus jurusan Surabaya-Bandung. Tujuannya jelas, mencari wilayah baru. Tempat di mana ia bisa jadi raja kecil, memungut uang dari para pedagang, dan hidup santai tanpa takut aparat. Samsul bukan orang bodoh, ia tahu memilih lokasi yang tepat. Ia dengar dari seorang kenalan, ada daerah di pinggiran Subang yang mulai ramai karena pembangunan jalan baru. Banyak pedagang, tapi belum ada penguasa. Itu seperti ladang emas bagi orang sepertinya. Begitu tiba di sana, Samsul mulai memetakan wilayah. Ia menginap di warung kecil, mengamati siapa yang menjual apa, siapa yang kuat, dan siapa yang takut. Hanya butuh seminggu baginya untuk mulai bergerak. Dengan gaya bicara khas Madura yang keras, tubuh tinggi besar dan sorot mata tajam, ia menyebarkan rasa takut dengan mudah. Sampean dagang di sini bayar keamanan? Ya. 1.000 sehari aja. Kalau gak mau, bisa saya bantu bubar cepat, katanya kepada seorang ibu penjual gorengan. Ibu itu gemetar, tak berani menolak. Hari demi hari, reputasinya tumbuh. Para pedagang mulai menyebut namanya dengan bisik-bisik. Beberapa pemuda lokal sempat mencoba melawan, tapi setelah dipelototi Samsul dan dikasari sedikit, mereka mundur. Namun satu hal yang Samsul tidak tahu, masyarakat Subang berbeda. Mereka diam bukan karena takut, tapi karena menanti waktu yang tepat. Dan waktu itu akan segera datang. Sudah sebulan lebih Samsul menancapkan pengaruh di wilayah pasar pinggir jalan itu. Tanpa perlu senjata atau geng besar, cukup dengan tatapan tajam dan suara kerasnya. Ia bisa mengatur siapa yang berjualan di mana, dan siapa yang harus menyumbang setiap hari. Uang rokok, katanya. Tapi semua tahu itu pungutan liar. Para pedagang, meski menggerutu dalam hati, memilih diam. Mereka takut usahanya diganggu. Samsul memang tak pernah langsung kasar, tapi auranya cukup untuk membuat orang menghindar. Bahkan tukang parkir yang biasa beroperasi di situ, kini harus setor sebagian hasilnya ke Samsul. Di bawah pohon waru besar yang menaungi area pasar, Samsul biasa duduk di bangku kayu, menyeruput kopi hitam, dan mengawasi semua yang lewat. Setiap kali ada pedagang baru, dia akan mendatangi dan mengeluarkan kalimat yang sudah hafal di luar kepala. Kalau mau aman, ikut aturan sini. Seorang pemuda setempat, Ujang, sempat bertanya dengan polos, aturan dari siapa, Kang? Samsul menatapnya tajam, lalu menjawab pelan, dari yang punya wilayah. Dan sekarang, itu saya. Ujang tak berani melanjutkan. Ia tahu, Samsul bukan tipe yang suka ditanya balik. Orang-orang seperti itu lebih percaya pada kekuatan daripada logika. Apalagi, logat Madura Samsul yang kental dan cara bicaranya yang penuh tekanan membuat orang segan membantah. Lama-kelamaan, Samsul mulai merasa dirinya tak tergantikan. Ia merasa dibutuhkan, bukan hanya oleh rasa takut yang ia sebarkan, tapi juga oleh ketertiban semu yang ia ciptakan. Ia meyakini bahwa jika bukan karena dirinya, pasar akan kacau dan penuh keributan. Ia bahkan mulai menetapkan jam operasional. Pedagang tidak boleh datang sebelum jam 5 pagi, dan harus tutup sebelum jam 5 sore. Jika ada yang melanggar, dagangan mereka bisa dibalikkan. Atau, lebih parah lagi, dipaksa pulang tanpa hasil. Meski begitu, Samsul bukan tanpa perhitungan. Ia kadang sengaja memberi diskon pada pedagang lansia atau ibu-ibu yang terlihat sangat miskin. Tapi semua itu bukan dari rasa belas kasihan, melainkan untuk menjaga citranya. Kalau semua takut, gak ada yang jualan. Gak ada yang jualan, saya makan apa? Pikirnya. Ada satu kejadian yang sempat membuat heboh. Seorang petugas desa datang untuk mendata ulang kios dan lapak kaki lima. Samsul menghadangnya, bertanya keras, "Sampean siapa? Mau ngatur-ngatur di sini?"
Petugas itu pergi dengan muka pucat setelah Samsul menepuk meja dan menyuruhnya angkat kaki. Setelah itu, makin jelas siapa penguasa di situ. Bahkan kepala desa pun, ketika mendengar cerita petugas tadi, hanya menggeleng. Nanti juga capek sendiri, katanya. Tapi diam-diam, ia mulai mencari cara menghadapi Samsul. Tapi Samsul terlalu percaya diri. Ia mulai merasa tak tersentuh. Orang sini lembek semua, katanya pada seorang pedagang rokok. Di Madura, kalau gak galak, gak hidup. Di pikirannya, ia berhasil menanamkan aturan lama di tempat baru. Ia membawa cara hidup keras yang terbentuk di jalanan Madura dan menanamkannya di tanah Sunda, seolah semua akan tunduk tanpa perlawanan. Tapi ia tak tahu, dalam waktu dekat, akan datang seseorang yang bukan hanya tak tunduk padanya, tapi juga mampu membalikkan segalanya tanpa harus mengangkat suara. Seseorang yang namanya akan membuat Samsul gentar untuk pertama kalinya dalam hidup. Pagi itu berbeda. Matahari baru setengah naik ketika segerombolan warga berkumpul di ujung pasar. Mereka tidak berkumpul karena takut atau terintimidasi seperti biasa, melainkan karena penasaran. Ada mobil hitam sederhana yang berhenti, dan dari dalamnya keluar seorang pria berbaju adat Sunda, mengenakan ikat kepala dan peci hitam, dengan senyum hangat dan langkah santai. Samsul memperhatikan dari bangku kayunya, menggenggam gelas kopi dengan alis berkerut. Siapa itu? Gumamnya. Tak ada tanda-tanda orang penting. Tak ada pengawalan. Tapi pria itu disambut dengan hormat oleh warga, bahkan beberapa ibu-ibu mencium tangannya. Pria itu tak terlihat menakutkan. Justru sebaliknya. Wajahnya teduh, suaranya pelan, dan caranya berbicara membuat orang betah mendengarkan. Ia menyapa satu persatu pedagang, menanyakan kabar, bahkan membeli dagangan tanpa menawar. Beberapa kali ia membuka dompet, mengeluarkan uang untuk membantu yang membutuhkan, tanpa banyak bicara. Samsul mulai merasa risih. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat, lalu berdiri dengan dada membusung dan suara ditinggikan. Sampean siapa? Datang-datang bagi-bagi duit, gak minta izin sama yang jaga wilayah. Pria itu menoleh perlahan, masih dengan senyum ramah. Saya cuma mampir, Kang. Lihat keadaan warga. Gak ada niat ganggu siapa-siapa. Jangan bawa nama warga untuk main pahlawan di sini. Tegas Samsul, nadanya mulai naik. Kalau mau bantu, ya koordinasi. Jangan sembarangan masuk. Orang-orang di sekitar mulai tegang. Beberapa mundur perlahan, khawatir akan terjadi keributan. Tapi pria itu tetap tenang. Bahkan tertawa kecil sebelum menjawab, "Tenang, Kang. Saya bukan pejabat. Cuma orang biasa yang sayang sama rakyat kecil." Samsul makin kesal. Biasa dari mana? Gak sopan itu namanya. Datang-datang langsung ambil perhatian. Salah satu pedagang tua yang berdiri di dekat Samsul memberanikan diri menarik lengannya pelan. Kang, itu Kang Dedi Mulyadi, bisiknya, nyaris tak terdengar. Samsul menoleh dengan ekspresi bingung. Apa? Tanyanya dengan suara rendah. Ia memandang pria di depannya lebih saksama. Peci hitam, raut ramah, dan sorot mata tajam tapi bersahabat. Nama itu seperti asing tapi berat. Ia belum menyadari sepenuhnya, sampai salah satu warga lain menambahkan, beliau mantan Bupati Purwakarta. Sekarang anggota DPR. Orang penting, Kang. Tapi tetap turun ke pasar. Tubuh Samsul menegang. Ia mendadak merasa seperti anak kecil yang baru saja menantang gurunya sendiri. Tangan yang tadi terkepal kini mulai membuka. Matanya memandangi Kang Dedi yang kembali membagikan sembako dengan tenang, seakan insiden barusan tak pernah terjadi. Samsul tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri diam, tak tahu harus marah, kabur, atau minta maaf. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Subang, keberaniannya runtuh bukan karena ancaman, tapi karena wibawa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan entah mengapa, jauh di dalam dirinya, ada sedikit rasa kagum yang mulai tumbuh. Bukan karena kekuasaan pria itu, tapi karena cara pria itu membuat semua orang merasa aman,
tanpa sekalipun meninggikan suara. Hari itu, suasana pasar kembali ramai. Kang Dedi kembali hadir, membawa beberapa karung beras dan sembako. Warga menyambut dengan sukacita, menyambut beliau layaknya keluarga sendiri. Ibu-ibu tersenyum lebar, anak-anak berlarian menyapa, dan para pedagang tampak lebih cerah daripada hari-hari biasanya. Samsul hanya mengawasi dari kejauhan. Ia masih merasa ganjil dalam hatinya. Sejak tahu siapa Kang Dedi sebenarnya, ada guncangan dalam kepercayaannya sendiri. Namun gengsi sebagai preman membuatnya enggan menyingkir atau sekadar meminta maaf. Di benaknya, pria seperti Kang Dedi tetaplah ancaman terhadap aturan yang telah ia tetapkan di pasar. Jika dibiarkan, kehadirannya bisa mengubah segalanya, membuat warga berani, membuat uang rokok lenyap, dan membuat posisinya runtuh. Maka ia memutuskan untuk bertindak. Menjelang siang, saat Kang Dedi sedang berbincang dengan seorang pedagang sayur tua, Samsul melangkah cepat ke arah mereka. Warga langsung menahan napas. Semua tahu ini bukan langkah persahabatan. Beberapa mencoba menghalangi, namun Samsul menepis tangan mereka. "Hei, Kang!" serunya keras, membuat suasana mendadak senyap. Kang Dedi menoleh, masih tersenyum ramah. "Kita perlu bicara. Sekarang." "Silakan, Kang," jawab Kang Dedi lembut. "Kalau ada yang perlu dibahas, mari duduk." Samsul menolak tawaran itu. Ia menunjuk ke sekitar. "Sampean ini bikin warga manja. Bagi-bagi sembako, tapi gak mikir jangka panjang. Mereka jadi gak takut saya. Maksud saya, gak tertib lagi." Beberapa orang menunduk, menyembunyikan senyum. Tapi Kang Dedi tetap tenang. "Yang penting bukan rasa takut, Kang, tapi rasa aman. Kalau mereka nyaman jualan, itu jauh lebih baik daripada patuh karena takut." Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Samsul. Tapi ia tak menunjukkannya. Ia balas dengan nada tinggi, "Jangan ajari saya soal ngatur orang. Saya sudah keliling Madura, tahu kerasnya hidup. Di sini saya bikin aturan biar pasar gak semrawut." Kang Dedi mengangguk pelan. "Saya paham kerasnya hidup, Kang. Justru karena itu saya turun ke lapangan. Biar rakyat kecil tahu, mereka gak sendiri. Dan kalau ada yang menindas, saya akan berdiri paling depan." Untuk pertama kalinya, Samsul kehabisan kata. Matanya menatap lurus ke Kang Dedi, dan yang ia lihat bukan musuh, bukan saingan, tapi seseorang yang berdiri dengan alasan yang jauh lebih dalam dari sekadar kekuasaan. Seorang pemimpin yang tidak butuh bentakan untuk dihormati. Beberapa warga mendekat, berdiri di belakang Kang Dedi. Bukan untuk berkelahi, tapi sebagai bentuk keberpihakan. Keberanian mereka tumbuh seiring keteguhan pria bersahaja itu. Samsul merasa seperti dinding yang mulai retak dari dalam, pelan tapi pasti. Dan saat itu, di tengah keheningan, Kang Dedi melangkah maju. "Kang, kalau memang niatnya jaga ketertiban, ayo kita sama-sama jaga. Tapi kalau niatnya takut-takutin rakyat, saya tidak akan diam." Samsul menunduk. Dada sesak. Ia tahu, bentrokan ini bukan soal fisik. Ini soal hati dan niat. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, ia kalah telak. Setelah bentrokan itu, Samsul tidak langsung pergi. Ia berdiri di sudut pasar, matanya terus menatap Kang Dedi yang kembali melayani warga dengan senyum ramah. Di dalam dirinya, pertarungan masih berlangsung. Bukan dengan orang lain, tapi dengan egonya sendiri. Samsul merasa aneh. Biasanya, kalau seseorang menantangnya, ia tak segan memberi pelajaran. Tapi kali ini berbeda. Ucapan Kang Dedi tidak kasar, tidak merendahkan, namun terasa menusuk jauh ke dalam hati. Ia merasa seperti disingkapkan kebenaran yang selama ini ia tutupi dari dirinya sendiri. Di tengah lamunannya, seorang pria tua menghampirinya. "Kang, sampean tahu gak siapa itu tadi?" tanyanya hati-hati. Samsul melirik sekilas. Katanya Kang Dedi. Tapi apa hebatnya? Pria tua itu menarik napas panjang, lalu duduk di sebelahnya. "Itu Kang Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta,
anggota DPR RI sekarang. Orangnya sederhana, tapi luar biasa. Kalau bukan karena dia, banyak warga di kampung-kampung gak akan punya rumah layak, gak bisa sekolah, bahkan gak punya KTP. Samsul mengerutkan dahi. Jadi, pejabat. Pejabat yang gak duduk di kursi. Dia jalan ke pasar, ke sawah, ke rumah-rumah warga. Gak takut lumpur, gak takut panas. Dan yang lebih penting, dia gak pernah takut sama preman. Ucapan itu seperti palu yang menghantam keras kepala Samsul. Ia mulai teringat kejadian beberapa waktu lalu, warga yang tiba-tiba lebih berani menolak setoran, suara pedagang yang mulai nyaring. Semua itu dimulai sejak Kang Dedi datang. Dia itu orang yang kalau marah, gak teriak. Tapi yang denger bisa malu sendiri. Lanjut pria tua itu sambil tersenyum. Sampean hebat, Kang. Tapi beliau lebih dari sekadar berani. Dia punya hati. Kepala Samsul menunduk pelan. Tangannya menggenggam lutut, matanya kosong. Dalam hidupnya sebagai preman, ini pertama kali ia merasa bukan ditundukkan oleh kekerasan, tapi oleh wibawa. Ia sadar, cara yang ia banggakan selama ini, ternyata kecil sekali dibandingkan cara seorang pemimpin sejati. Hari itu, suara pasar tetap ramai. Tapi di dalam hati Samsul, ada yang runtuh dan tumbuh. Ia mulai bertanya-tanya, untuk apa selama ini ia menakuti orang? Apa warisan yang akan ia tinggalkan jika terus seperti ini? Menjelang sore, Kang Dedi sempat menoleh ke arahnya, memberi anggukan ringan sambil tersenyum. Tanpa kata, tapi penuh makna. Dan untuk pertama kalinya, Samsul membalas senyum itu. Bukan dengan tantangan, tapi dengan rasa hormat. Malam tiba dengan tenang, tapi hati Samsul gelisah. Ia duduk di teras kontrakan sempitnya, memandangi jalan yang lengang. Lampu-lampu pasar sudah padam, tapi pikirannya justru menyala-nyala, membakar ketenangannya sendiri. Bayangan wajah Kang Dedi terus muncul di benaknya. Senyumnya, tatapannya, dan kalimat-kalimat yang tak bisa ia bantah. Samsul mengingat semua ucapannya tadi siang. Nada kerasnya, sikap menantangnya, dan bagaimana ia mempermalukan diri sendiri di depan orang yang justru tidak membalas sedikit pun dengan amarah. Itu membuatnya merasa kecil, lebih kecil dari siapapun yang pernah ia rendahkan di pasar. Ia mencoba menyangkal. Cuma karena dia pejabat, gumamnya. Tapi suara hatinya menjawab lebih keras. Bukan karena jabatan, tapi karena dia benar. Dan itu yang tak bisa ia lawan. Sejak remaja, Samsul tumbuh di jalanan. Ia diajarkan bahwa dunia ini keras dan siapa yang ingin bertahan harus lebih keras lagi. Tapi hari itu, ia melihat seseorang yang lembut bisa lebih ditakuti, bukan karena kekerasannya, tapi karena wibawa dan ketulusannya. Semua pengalaman bertahun-tahun sebagai preman seolah runtuh dalam sehari. Ia merasa seperti anak sekolah yang baru belajar arti kehormatan. Dan itu membuatnya takut. Bukan takut akan Kang Dedi sebagai sosok, tapi takut akan apa yang telah ia jadi selama ini. Apa semua yang aku lakukan cuma karena aku takut dihina? Takut dianggap lemah? Tanyanya pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Dan lagi-lagi, tidak ada jawaban kecuali keheningan yang menyesakkan dada. Paginya, saat ke pasar, semua mata memandangnya berbeda. Bukan lagi penuh ketakutan, tapi dengan sorot hati-hati dan penasaran. Beberapa pedagang tak menunduk lagi. Beberapa bahkan menyapa duluan, dengan sopan, tapi tanpa gentar. Samsul tahu, rasa takut yang selama ini ia tanam sudah mulai hilang. Dan ia sendiri yang menyaksikannya runtuh sedikit demi sedikit. Anehnya, ia tak marah. Ia justru merasa lega. Mungkin inilah saatnya berhenti. Di pojok pasar, ia melihat Kang Dedi kembali duduk bersama warga, membahas hal-hal kecil, harga cabai, pendaftaran sekolah anak, dan got yang mampet. Tidak ada pembicaraan soal kekuasaan, tidak ada keangkuhan. Hanya kepedulian. Samsul diam-diam mendekat, berdiri agak jauh. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Kang Dedi menyadari kehadirannya, menoleh, dan tersenyum sambil mengangguk pelan. Tak satu kata pun terucap,
Tapi bagi Samsul, itu seperti izin untuk datang. Ketika hari semakin siang, Samsul akhirnya memberanikan diri. Ia duduk perlahan di kursi plastik kosong di dekat Kang Dedi. Ia tak tahu harus memulai dari mana, tapi ia tahu satu hal. Hari ini, ia tidak lagi datang sebagai penguasa pasar, tapi sebagai manusia yang ingin berubah. Dan perubahan itu, pikirnya, dimulai bukan dengan banyak bicara, tapi dengan mengakui dalam hati bahwa dirinya pernah salah. Pagi itu, suasana pasar tampak lebih hidup. Warga tersenyum lebar, beberapa anak berlari-larian membawa kantong sembako, dan Kang Dedi kembali hadir, berjalan tanpa jarak di antara rakyat. Namun ada satu hal yang berbeda. Samsul kini berdiri di dekatnya, bukan sebagai penjaga, bukan pula sebagai pengancam, tapi sebagai pengikut diam yang sedang belajar menundukkan ego. Samsul tidak berbicara banyak. Ia hanya mengikuti, membantu mengangkat karung beras, membagikan minyak goreng, dan sesekali menyapa pedagang yang dulu ia peras. Awalnya canggung, tapi ia tetap melakukannya. Ia sadar, ini bukan tentang dirinya lagi, ini tentang memperbaiki sesuatu yang sudah lama rusak. Kang Dedi menyadari kehadirannya, tapi tak langsung menegur. Ia hanya memandang Samsul dengan senyum kecil, seolah mengerti bahwa diam kadang lebih bijak daripada teguran. Biarkan proses berjalan sendiri. Saat istirahat, Kang Dedi duduk di bawah pohon waru, tempat biasa Samsul dulu berjaga. Kali ini, Samsul yang mendatangi dan duduk di sampingnya. Mereka diam cukup lama, hanya mendengar suara pasar yang riuh dan anak-anak yang tertawa. Aku banyak salah, Kang, ucap Samsul akhirnya, lirih. Selama ini cuma tahu keras. Kirain itu satu-satunya cara buat dihormati. Kang Dedi menoleh, menatap Samsul tanpa menghakimi. Yang penting bukan kita pernah salah atau enggak, Kang. Tapi kita sadar dan mau berubah. Itu lebih mulia daripada menang terus tapi lupa arah. Samsul mengangguk pelan. Ia tak terbiasa dengan kalimat lembut seperti itu, tapi di dadanya, ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti beban yang lepas perlahan, satu persatu. Boleh saya bantu terus, Kang? Tanyanya. Gak dibayar juga gak apa-apa. Saya cuma pengin jadi orang baik, sekali aja dalam hidup. Kang Dedi tersenyum lebar, memukul pelan pundaknya. Boleh, Kang Samsul. Tapi jangan sekali aja. Sekali baik, teruskan. Dunia ini butuh lebih banyak orang kayak sampean yang berani berubah. Hari-hari berikutnya, warga mulai melihat perubahan yang luar biasa. Samsul bukan hanya berhenti memalak, tapi mulai aktif menjaga kebersihan pasar, membantu pedagang mengangkat barang, dan bahkan mengingatkan anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan. Warga mulai menyapanya tanpa rasa takut. Bahkan beberapa anak kecil memanggilnya Om Samsul dengan polos. Sesekali, ia tersenyum malu. Ini semua baru baginya. Tapi entah kenapa, rasanya lebih nikmat daripada apapun yang pernah ia dapat dari dunia premanisme. Dan di tengah semua perubahan itu, Samsul tahu satu hal pasti, hidupnya kini punya arah. Semua itu berawal dari satu pertemuan, dengan sosok yang tidak pernah mengangkat tangan, tapi mampu menundukkan hati keras sepertinya. Waktu terus berjalan, dan pasar yang dulu penuh dengan ketakutan kini berubah menjadi tempat yang penuh kehangatan. Samsul, yang dulunya dikenal sebagai preman keras dan menakutkan, kini menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak lagi mengancam, melainkan melindungi. Hari-hari Samsul kini diisi dengan membantu warga, menjaga ketertiban, dan memastikan pasar tetap aman untuk semua. Setiap kali ada perselisihan kecil, ia turun tangan untuk meredakan, bukan memperkeruh. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam ancaman, melainkan dalam kepercayaan dan kasih sayang. Orang-orang mulai mempercayainya. Pedagang yang dulu ketakutan kini dengan percaya diri memanggil namanya, bahkan meminta bantuannya bila ada masalah. Anak-anak yang dulu takut pada sosoknya kini sering bermain di dekatnya, merasa aman di bawah pengawasannya. Samsul sendiri merasa damai. Ia tidak menyangka, perubahan kecil dalam dirinya bisa membawa kebahagiaan yang sebesar ini.
Ia merasa hidupnya bermakna, dan itu jauh lebih berharga daripada uang yang dulu ia kumpulkan dari ketakutan. Kang Dedi sesekali datang ke pasar, selalu menyapa Samsul dengan hangat dan memberi semangat. "Bagus, Kang. Kau sudah jadi pelindung, bukan lagi ancaman." Ucapan itu selalu membuat Samsul tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir, tapi ia telah memulai bab baru dalam hidupnya. Bab yang penuh harapan dan kebajikan. Suatu hari, saat hujan turun deras, Samsul melihat seorang ibu panik mencari anaknya yang hilang di tengah kerumunan. Tanpa pikir panjang, ia segera membantu mencari, berkoordinasi dengan pedagang lain, dan tak lama kemudian, anak itu ditemukan dengan selamat. Peristiwa itu menyebar cepat. Warga mulai menganggap Samsul sebagai pahlawan kecil mereka, bukan hanya preman yang berubah, tapi pelindung yang nyata. Dalam sebuah acara kecil di pasar, Kang Dedi berdiri di depan warga, memuji perubahan Samsul. "Inilah bukti bahwa setiap orang bisa berubah. Kita tidak dilahirkan sebagai musuh, tapi kita bisa menjadi sahabat dan pelindung." Samsul berdiri di samping Kang Dedi, hatinya penuh syukur. Ia tahu, tanpa Kang Dedi, mungkin ia masih akan menjadi preman yang menakutkan. Tapi sekarang, ia punya tujuan baru, menjadi pelindung dan panutan bagi semua. Warga pun memberi tepuk tangan meriah, bukan untuk Kang Dedi saja, tapi juga untuk Samsul, sang preman yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Di akhir hari, ketika matahari mulai tenggelam, Samsul menatap pasar dengan penuh harapan. Ia tahu, perjalanan ini belum usai, tapi ia yakin, dengan hati yang tulus, perubahan akan terus berlanjut. Dan dari situ, di sebuah pasar kecil di Madura, lahirlah cerita tentang preman yang takut pada sosok yang lebih besar, lalu berubah menjadi pelindung yang dicintai semua.